Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rum Nopianti. Teman-teman biasa memanggil saya Bu Nop atau Mbak Nop. Mungkin lebih familiar, lebih mudah diingat, dan lebih gampang disebut atau lebih simple. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan produk-produk saya, yaitu Kriya Sulam, tentunya sulam pita dan benang, yang membuat produk-produk handmade seperti sepatu, mukena, tas, hijab, dan lain-lain lebih elegan, lebih cantik, dan lebih indah untuk dipandang. Nah, ini beberapa hasil Kriya Sulam saya. Nah, mohon saran dan kritik dari teman-teman semuanya. Salam kenal, salam berjumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tote bag sulam pita untuk pemula bersama Lovely Nop. Bahan dan alat yang harus dipersiapkan adalah tote bag ukuran 40 x 37 yang kedua sisinya belum dijahit, untuk memudahkan kita memasang midangan dan menyulam. Yang kedua, midangan bisa diameter 20 atau lebih, tergantung kenyamanan kita menyulam. 3 gunting, 4 jarum sulam. Ada 2 jenis ya, jarum sulam pita dan jarum sulam benang. Pensil untuk menggambar motif atau pola. Ada pola dan karbon. Pita satin. Ada berbagai jenis ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk yang warna bisa kita gunakan untuk bunga. Yang hijau kita gunakan untuk batang dan daun. Benang sulam nanti untuk kita membuat lekuan batang ulir. Dan jangan lupa korek api. Nah, kalau sudah siap, kita mulai untuk menjiplak pola pada tote bag. Lakukan dengan pelan-pelan. Nah, contohnya kanan kiri kita pasang sesuai atas bawah, sesuai yang kita inginkan. Kita mulai menjiplak pola pada kain atau pada tote bag. Nah, kita mulai perlahan-lahan menjiplak pola pada kain. Kalau pada kain, kalau ini pakai pita, kita hanya pakai garis-garis saja.
karena nanti kita akan tutup dengan sulaman pita. Andai ada gambar daun lebih lengkap, takutnya nanti kelihatan kotor kalau sudah tertutup sama pita. Jadi nanti hasilnya seperti ini, hanya garis-garis berupa garis, tidak lengkap daun, bentuk daun maksudnya, dan bunganya tidak ada lingkarannya. Tapi kita tetap kalau menyulam berpegangan sama pola awal. Jadi nanti kita tahu, oh ini daunnya yang agak besar. Kalau pakai yang ini, daunnya yang lebih kecil. Untuk garis-garis ini, untuk sulam pita, untuk bunga, kita ambil 5 agar kelihatan rapi. Kalau kita ada lingkaran ini, takutnya tidak tertutup sulam pita, kelihatan kotor. Ya, itu tips dari saya. Selanjutnya kita akan masang midangan pada kain untuk mulai menyulam. Untuk yang tidak ada penguncinya, kita taruh di bagian bawah kain yang mau disulam, atau bagian sisi satunya dari tote bag. Yang ada penguncinya di bagian atas. Ini yang disebut pengunci. Kita pasang. Tips dari saya, midangan bisa dilapisi dengan kain agar tidak licin saat menarik kain yang mau disulam dan tidak cepat mudah renggang. Nih, kain harus kuat, midangan dipasang dengan kuat, maksud saya tadi. Kita kunci pelan-pelan, kita tarik sesuai yang kita inginkan kerapatannya. Seperti ini. Sampai bunyi. Oke, kita siap menyulam. Nah, Bunda, setelah kita bikin pola di kain, kita sudah coba terapkan atau mengaplikasikan teknik tusuk sulam di tote bag. Kalau kita bisa lihat, ini ada 6 teknik tusuk sulam. Yang pertama, batang ulir. Ini diaplikasikan di sini. Ini tusuk pita untuk daun. Tusuk duri ikan juga untuk daun yang besar atau lebar. Tusuk satin untuk mahkota bunga. Lacy daisy untuk putik. Dan untuk kuncup, contohnya ini kita menggunakan teknik tusuk lacy daisy. Nah, kita mulai coba yang belum disulam dengan mencontoh yang sudah ada. Kita pasang
pemidangannya. Untuk pertama kali biasanya saya menyulam batang dulu, daun, setelah itu bunganya, lalu putiknya. Kenapa daunnya atau batangnya lebih dulu? Agar kalau kita membuat bunga, daun atau batang bisa tertutup bunga dan lebih alami. Kalau kita membuat bunganya dulu, nanti akan melayang daunnya di sini, tidak tertutup bunga seperti melayang. Tapi kalau kita mengerjakan sulam untuk batang sama daunnya dulu, nanti tertutup jadi lebih alami. Oke, mari kita mulai menyulam yang belum kita sulam dengan teknik yang sudah ada. Kita potong pita untuk batang kira-kira 30 cm atau lebih ya, tapi nggak boleh panjang pitanya, agar kalau kita menyulam hasilnya rapi, tidak melontir-melontir. Kita potong kira-kira 30 atau lebih sedikit. Kita bakar ujung yang bawah, yang ujung satunya kita potong serong. Ini yang akan kita masukkan ke jarum sulam pita. Caranya, yang serong dimasukkan ke lubang jarum. Untuk mengunci kita ambil dua tusukan. Kita lihat yang sisi satunya atau ujung satunya kita lipat, kita masukkan jarum untuk membuat simpul mati. Hasilnya seperti ini. Nanti ini kuat untuk menyulam. Oke, kita mulai. Kita ambil dari batang yang lurus. Nah, ini kalau kita mendahulukan bunganya, jadi kelihatan banget. Kalau seperti melayang, nggak alami. Nah, kita puter, bisa dengan tangan satu atau tangan dua. Kita putar, kelihatan ya, kita putar. Nah, ini untuk yang lurus, tidak ada kendala. Kita masukkan agar ketutup daun yang tadi sudah kita buat. Kita putar. Nah, kita masukkan. Kalau serasa ternyata dia belum berbentuk ulir, kita putar lagi dari belakang. Putar. Bisa kita tali simpul. Nah, kalau untuk yang lurus, atau bisa kita kasih benang, teknik tikam jejak. Benangnya harus sewarna dengan pita untuk batang.
Setelah benang terpasang, kita lakukan tusuk tikam jejak di pita yang mendekati kain agar tidak bergerak atau berpindah tempat batang tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ingin lengkung, tikam jejaknya juga berupa lengkungan. Tapi kalau pengen batangnya lurus, ya lurus. Kita coba melengkung ya, sedikit melengkung maksudnya. Kita lihat dulu, kita cek apakah terlihat benangnya. Tidak ya, bagus. Ini juga bagus, tidak terlihat. Nah, karena pitanya kita untuk batangnya tinggal sedikit, kita potong, kita bakar ya. Jika ada waktu, nanti ini bisa kita jahit ke temennya yang sudah ada, pakai benang yang juga sewarna dengan batang atau daun. Andai punya sisa-sisa benang warna lain tidak apa-apa, kan nanti dia tertutup. Kalau kita kasih puring tasnya, dia akan tertutup benang yang berwarna lain. Tapi kalau Bunda tidak mau warnanya berbeda, bisa yang sewarna dengan pita untuk batang. Jadi sudah kita simpul ya, kita simpul lagi. Nah, kita ambil pita yang baru lagi karena ini tidak cukup untuk batang yang satunya. Oke, kita selesaikan untuk batang yang sebelahnya, batang ulir sebelahnya. Sama ya, kalau kita pengen batang ulirnya melengkung ya kita sesuaikan dengan lengkungan, garis lengkungannya. Kita kasih benang. Kita ingin lengkung, jadi mengikuti. Jangan terlalu kuat ya, takutnya nanti kelihatan dari luar. Hampir selesai. Boleh tikam jejak, boleh running stitch atau tusuk jelujur ya.
matikan dulu. Hampir selesai. Kita potong. Kita selipkan di temennya ya. Untuk yang batang ulir sisa tadi kita simpul mati, kita potong, kita bakar. Ini contoh yang hanya dibakar, tapi kalau Bunda ingin dijahit agar kelihatan lebih rapi, menjahit ini bisa setelah semua sulaman selesai atau langsung juga tidak apa-apa, terserah Bunda ya, gimana lebih nyaman bagaimana. Setelah semua selesai atau sekalian, senyamannya Bunda saja. Kok tidak masuk ya. Kita tusukkan di temennya agar kalau saat motong kita pas di pangkalnya tidak terlihat, jadi rapih. Sekarang cara membuat daun dengan teknik tusuk pita. Kita potong pitanya sepanjang 30 atau 35. Kita potong serong ya, yang akan dimasukkan ke jarum. Saya ulangi lagi cara mengunci. 1 2, tarik. Pangkal yang satunya kita bakar, kita lipat, kita tusuk untuk mengunci atau menyimpul. Ya.